Hai, obrolan dari Kelvin, Agus, Yopi. Annyeonghaseyo. Ya, jadi alasannya kita beranyong-anyongan hari ini. Kita mau bahas drama Korea. Teman-teman tahu Winter Sonata? Bukan. Itu tahun berapa? Kita lagi bahas drama Korea yang lagi in sekarang, yang lagi hype-nya, yang lagi seru-serunya. Descendant of the Sun. Bukan, udah lewat. Ini drama ini adalah drama Korea kali ini adalah drama yang mempersatukan suami dan istri. Bukannya gue dengar malah memecah rumah tangga. Enggak, karena terbagi jadi tim. Terbagi jadi tim ya, ada tim. Enggak. Jadi karena biasanya kan kalau misalnya orang biasanya kepala laki-laki itu nontonnya olahraga, sepak bola, tinju, balap. Ibu-ibu biasanya nontonnya drama Korea. Oh. Sekarang ini laki-lakinya ikut nonton drama Korea karena ini sangat relevan dengan kejadian kita dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi itu dramanya Stardust. 지금 네 처지가 어떤지 빤히 보인다. 고마워. 다른 선택을 보여줘서. 시간이랑 장소 줘봐. 부산이랑 같이 갈게. 진짜 황당하겠지만 근데 다 뭐해 현지 쪽이 남도산인 척 해줘요. 어떡하지 당신? 지면 아빠를 선택해서 징계 돼. 우리가 성공을 해야 달미가 실망을 안 하고. 걱정 마세요. 전 한 번도 제 선택에 후회한 적 없으니까. Jadi buat kalian pasti lagi mungkin udah pada tahu lah ya namanya startup ya. Jadi ini cerita tentang ya kita nggak usah lihat dari sisi Nonton sendiri aja ceritanya. Ya. yang mau kita bahas adalah Tim siapakah Anda? bukan. Tapi itu boleh. Nggak, yang mau kita bahas adalah apakah teori-teori yang ada di drama Korea startup itu relevan dengan startup yang ada di dunia nyata ini, bisa diterapkan atau enggak gitu. Betul. Oke, jadi kita mulai dulu ya. Jadi gue tuh ada beberapa yang penasaran karena lu ini kan salah satu startup ya, salah satu pengguna startup penggiat startup. Jadi yang memulai startup gitu. Jadi gue pengen nanya beberapa. Jadi kan kalau misalnya di film itu, kalau misalnya kalian perhatikan itu pada saat dimulainya startup itu dikumpulkan di salah satu inkubator namanya Sandbox. Ya? Nah, di inkubator itu dia itu kayak seleksi apa dan segala macam. Sebenarnya itu benar nggak sih ada di dunia nyata emang begitu sistemnya? Jawabannya benar ada. Oke. Ya, itu orang suka sebut namanya inkubator atau akselerator gitu ya. Soalnya inkubator yang gue tau kan buat baby kan. Sama buat jamur biasanya, tapi ya udahlah ya. Ini inkubator idea. Oke. Jadi gimana? Bisa tolong dijelasin nggak? Soalnya gue bener-bener buta, tapi menurut gue itu keren banget. Ya, jadi memang ada perusahaan-perusahaan, ya baik ada yang perusahaan-perusahaan besar macam perusahaannya sih boleh kali ya kayak Telkom begitu ya, atau bank-bank besar nasional, ada juga dari luar negeri itu mereka bikin satu perusahaan yang tujuannya itu memang untuk menurture itu apa? Membibit. Apa sih? Menumbuhkan bibit. Iya. Ya, startup yang baru ya. Kita dari pemerintah kan juga memang ada program ya berapa ribu startup baru. Betul. Jadi perusahaan-perusahaan ini bekerja sama, ada yang sendiri, ada yang bekerja sama dengan pemerintah itu untuk melahirkan startup baru. Jadi bener ya, tapi sistemnya kalau misalnya di film itu kan itu betul, ada itu agak aneh. Iya, itu film agak aneh memang. Bentar lagi lu bakal digebukin. Gue nggak ikutan guys. Dia yang bilang aneh. Jadi memang di satu sisi itu ada yang inkubator yang menumbuhkan idenya, ya ada yang mereka udah idenya, ya lalu masuk ya seperti di film itu. Ada juga yang orangnya yang dilihat bertalenta dikumpulkan jadi satu di satu kelas inkubasi atau satu kelas akselerasi. Nanti idenya belakangan. Oke, berarti kalau di film itu lebih kayak ke orangnya ya? Di film itu kayak campuran dua-duanya. Campur. Boleh juga, Jadi, sah-sah aja. Kombinasi. Jadi lebih bagus dong ya gitu. Hmm. Karena kalau di film kan emang orang-orang yang pinter-pinter itu ya ada yang pinter ada yang
ada yang nggak terlalu pinter, ya. Dan mereka dikumpulkan, bikin ide, presentasi, tapi emang bener sistemnya begitu atau masing-masing ada gayanya sendiri-sendiri? Masing-masing ada gayanya sendiri-sendiri, tapi ya kurang lebih akan seperti itulah. Pasti ujung-ujungnya akan jadi persaingan. Persaingan, jadi emang Persaingan. akan saling bersaing itu ya. Jadi pada saat mereka presentasi itu kan mereka berarti yang kalah keluar gitu. Atau semuanya sebenarnya ditumbuhkan bersama, ntar saling bersaing di masa depan atau sistemnya kayak eliminasi jadi, gugur kayak Indonesian Idol? Ya siapa kehabisan uang duluan dia keluar dulu lah. Oke. Dan mereka sembari itu ya harus terus mencari investor seperti yang di film itu juga kan, cari investor terus, begitu kan? Oke. Dan di mentoring itu emang ada mentornya juga? Ada. Oke. Kalau di Indo tuh biasanya yang terkenal tuh yang mana? Siapa-siapa aja sih? Kok? Di Indo ada beberapa yang terkenal, ya seperti yang tadi saya bilang dari Telkom ada, Oke. dari BRI ada. Oh, mereka ada ya? Ada, dari luar negeri juga ada beberapa perusahaan Amerika, even yang dari Silicon Valley. Beneran ada? Ada yang satu di Indonesia dia juga buka akselerasi kelas gitu. Gue mau daftar sekarang. Udah ya kok ya? Oke, gua ada kontak numbernya kalau mau. Ya oke, jadi oke itu gue clear. Jadi emang startup tuh sistemnya begitu ya. Jadi ntar mereka berkembang dalam inkubator itu sampai pada masanya mereka bisa memisahkan diri gitu. Pause dulu, bisa berkembang dalam inkubator, bisa juga enggak sih, bikin aja sendiri, nggak usah pakai inkubator, cari investor sendiri juga bisa. Jadi startup yang berdiri sendiri tanpa perlu inkubator pun ada juga. Banyak sekali justru inkubator ini berdiri belakangan. Oh oke. Jadi pertama justru orang ya iyalah orang buat dulu, mereka bikin startup terus ada orang-orang mungkin kayak yang ngelihat potensi ini untuk dikumpulkan orang-orang yang berbakat-bakat gitu. Oke, jadi gue udah mulai paham sih. Jadi sepertinya menarik ya. Apa kita bikin startup aja ya di sini? Boleh. Karena itu kita masuk ke episode keberapa tuh? Gitu. Kita ada 3F namanya di dunia startup itu. Ya itu ada yang itu ya, friends, family, dan full. Iya, families, friends, and full. Apa sih maksudnya itu kok? Nah gini, si peran utamanya ketika dia mulai startupnya itu dia kan ceritanya masih kuliah ya, atau baru lulus kuliah ya, atau semacamnya kan ya. Semacam itulah masih green banget. Masih green ya, pintar ya pasti. Jenius kan ya. Tapi dia kurang satu hal. Dia nyontek. Bukan. Oh bukan. Itu spoiler loh. Kalau yang baru nonton setengah silahkan, itu dia ya, bukan saya kali ini. Dia nggak punya modal. Jadi siapa yang modalin dia pertama kali? Bapaknya. Family. Jadi memang ketika kita memulai satu startup, kita perlu modal. Nggak mungkin kita bisa langsung pergi cari ke venture capitalist ya. Nanti akan dikata-katain sama si Han Ji Pyong. Kalau belum ada apa-apa udah nyamperin dia, dikata-katain sampai mungkin kehilangan motivasi hidup ya. Oke. Kayak kokonya siapa? Nah ini Oke, spoiler lagi. udah next. Jadi biasanya kita perlu modal awal. Ya, modal awal itu biasa disediakan oleh families, ya, friends. Oh temen juga ya, Iya. jadi kayak ngajak kerjasama gitu ya, join mau nggak nih ke startup gua gitu ya. Ya kan? Atau fools. Ya tapi ini bercanda lah ya. Tapi orang-orang memang karena rasio keberhasilan startup itu kan sangat rendah ya. Jadi orang-orang yang mau invest di awal itu biasanya juga harus siap kehilangan uangnya. Oke, jadi makanya kita sebut mereka itu fools dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Atau yang emang fools beneran. Bisa juga, betul. Ya. Terus bedanya antara fresh sama angel investor itu apa sih? Kan di situ ada istilah angel investor juga kan? Ya, jadi di tahapan-tahapan sangat awal ya, mereka kan perlu modal awal lah ya. Itu ya biasanya mereka keluarin sendiri atau dari 3F itu, dari 3F itu. Ya setelah mereka punya ide lebih solid, ya kan, mereka kan harus bikin produknya. Iya. Mereka harus bikin sesuatu, mungkin harus hire seseorang, kan perlu modal yang serius. Nah biasa disitulah mereka baru mulai cari ke pihak luar. Dan sering kali yang akan kasih modal di tahap itu bukan venture capital, tapi adalah individual, perorangan. Yang suka disebut sebagai angel investor.
Oke, jadi dia itu cuma orang baik. Nggak baik juga, dia cari untung, Oh, sebutan dia. Sebutannya. Iya, Tapi jangan pikir orang baik, jangan. Tapi dia beda sama si Fools itu berarti. Beda tahapan biasanya. Beda tahapan. Beda tahapan. Karena di Angel Investor itu tahapannya itu lebih solid, idenya udah rampung, Dia mau bikin sesuatu. udah ya. jelas gitu ya semuanya ya. Nggak juga. Sangat Nggak. tidak jelas justru, sangat tidak jelas. Oh. Tapi dia butuh duit tambahan untuk bikin Menjalankan sesuatu. idenya itu. Ya orang suka bilang tuh harus bikin ini MVP, minimum viable product ya. Oke. Nah kalau mau bikin kan, kalau barang ya, atau kalau ini kan perlu orang dan perlu material dan perlu modal, gitu. Menarik ya. Jadi ternyata bikin startup itu susah-susah gampang juga ya. Nggak susah-susah aja sih saya rasa sih. Nggak ada Nggak gampang-gampang. ada gampang-gampang, Sebetulnya semua ada gampang. Tapi kalau bisa berkembang, Nah itulah, jadi kalau kayak investor-investor awal ya, angel-angelnya startup yang sekarang udah jadi unicorn, ya kayak ya boleh disebut sih. gitu ya. Disebut sih Boleh kan ya? mereka emang unicorn. Ya itu angel-angelnya udah pasti udah ini mendapatkan returnnya berkali-kali lipat. Betul. Oke, terus kalau misalnya di film itu, kalau gue kan nonton sebagian di awal-awal itu kan ada pembagian shares dulu kan dari perusahaan itu, dan dibilang ada yang bilang CEO itu harus dapat shares-nya itu paling besar untuk mengendalikan lah atau apa gitu. Itu lu setuju nggak sih dengan itu? Setuju. Jadi yang benar itu justru bukannya yang pemeran utama lakukan ya, bukannya si Bukan. Sodalmi itu kan dia share-nya malah sebagai CEO paling kecil terus diberikan kepada developernya. Salah itu. Itu salah. Salah. Tapi kan memang cinta itu buta ya. Iya betul. Your share is my share is my share. Kan apa? Bukan, dia bilang you are my share, Oh, so iya. I have 71% gitu kan? Iya. Spoiler. Itu bullshit. Total bullshit. Jadi yang benar itu gimana? Biasanya, tapi memang biasanya itu adalah founder itu salah satu dari founder akan jadi CEO. Oke. Nah, dan dia itu yang harus pegang share paling besar. Gunanya? Ya, gunanya begini. Nanti share masing-masing founder itu kayak 5 orang pertama itu, ya kan? Ketika investasi masuk makin lama share mereka akan makin kecil. Oh, karena investor masuk berarti bagi share. Dilusi namanya. Oke, Ya, ini oke. pelajaran tentang saham ya. Oke. Jadi semakin lama itu semakin lama berjalan, semakin banyak investor masuk, share mereka semakin kecil. Ya, apakah karena mereka jual share-nya ataupun kalau karena mereka terbitin share baru, persentasenya pasti akan kecil. Jadi harus punya buffer yang cukup, jangan sampai suatu hari itu diambil alih oleh Karena pihak share-nya manapun. tiba-tiba di bawah gitu ya. Ya. Misalnya kita bikin startup, ya, lu foundernya, Oke. ya, gue diajak aja, ya, jadi misalkan kita bikin share-nya 50-50, ya kan, lalu masuk investor beli saham kita 10%, jadi 45, 10 kan, Iya. tapi lu foundernya. Nah kalau gue udah punya rencana jahat, gue kerja sama 10% itu gue jadi 55, Jadi di atas gua. tinggal pecat lu, Oh, karena keputusan pemegang saham bisa. gue jadi CEO. Oh, oke. Karena lu harus punya buffer, karena ini sebenarnya punya lu, ide lu, dan lu kalau katanya itu keyman, Iya. keyman-nya. Sebagai keyman-nya ya. Nah, jangan dibalik, monkey. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi nah terus ini ada satu yang terakhir yang paling penting yang gue pengen tanyain sebenarnya itu. Tim Jipyong. Kok lu tau gue mau nanya itu? Ada tim Namdosan dan tim Han Ji Pyong. Lu tim Ji Pyong. Buat Tim Jipyong. Kenapa? Kan si Dosan pinter, jenius, masih muda. Gue suka yang sakit hati yang tersimpan begitulah, masokis. Yang melihat dari jauh gitu sambil merasakan sakit di dalam dadanya. Yang nangis terus showeran. Tapi kan Han Ji Pyong gak gitu. Lu tim apa? Gue Ji Pyong sih. Mempersatukan.
Ya karena kalau gua sih ya, gua pribadi, gua lebih suka ngeliat dia tuh dewasa banget dalam menghadapi masalah. Dia orangnya tuh dengan analisisnya kepala dingin. Terus gue suka dengan statement dia di episode berapa ya? Ya akhir-akhir lah itu. Dia bilang, gua akan baik dengan, atau gua akan peduli dengan kalau misalnya gue tertarik. Kalau misalnya gue akan baik dengan orang yang gue nggak tertarik gitu. Karena kalau misalnya gue tertarik, gue pasti akan kritis ke bagian itu katanya. 원래 관심 없는 투자처인 덕담만 합니다. 내가 탈차 아닌데 타이어 갈았냐 라이닝 갈았냐 굳이 체크하고 악담할 이유 없잖아요. Apa sih? Udah lah, nggak usah terlalu diperhatikan lagi, itu jadi spoiler buat teman-teman yang belum nonton. Nggak apa-apa, jadi kalau kalian yang mau nonton, itu benar-benar salah satu referensi juga karena ada ide-ide tersendiri yang bisa muncul ya. Walaupun emang yang namanya drama Korea ya udah pasti banyak drama dan percintaan dan embel-embelnya lah. Dan tim Dosan kalau mau debat silakan. Karena di sini kami tim Jipyong. Oke, kalau begitu sampai di sini aja. Kalau kalian mau coba membuat startup, boleh dicari-cari dan boleh juga jadi referensi karena di situ juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa menarik yang bisa kita pelajari. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan share channel YouTube Okai. dan jangan lupa follow Instagram kami di okai.paytalk. Cut, cut, cut!